Halo semuanya, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa untuk kesuburan tanah sawah kita. Pernah dengar mitos atau saran dari petani senior, habis panen kacang tanah akarnya jangan dicabut sampai bersih? Pasti banyak yang penasaran kan? Kenapa begitu? Apa alasannya? Apakah cuma karena malas mencabutnya? Atau memang ada ilmu di baliknya? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas rahasia di balik akar kacang tanah yang sering dianggap sisa panen tak berguna. Yuk kita mulai. Jadi begini teman-teman, saran untuk tidak mencabut bersih akar kacang tanah itu bukan sekadar omong kosong. Ini adalah salah satu praktik pertanian cerdas yang sudah dilakukan turun temurun dan terbukti secara ilmiah. Di dalam akar tanaman kacang tanah, ada yang namanya bintil akar. Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi. Bintil-bintil kecil ini bukan penyakit, loh, melainkan pabrik pupuk mini yang sangat berharga. Di dalamnya hidup bakteri baik bernama Rhizobium. Bakteri inilah yang bekerja sama dengan tanaman kacang untuk menangkap nitrogen bebas dari udara, lalu mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tanaman. Proses ini disebut fiksasi nitrogen. Keren kan? Alam sudah menyediakan pupuk gratis untuk kita. Ketika kita panen kacang tanah dan membiarkan akarnya tertinggal di dalam tanah bintel-bintel akar yang penuh dengan nitrogen ini akan ikut membusuk. Sot membusek, nitrogen yang tersimpan di dalamnya akan dilepaskan kembali ke tanah. Hasilnya, tanah kita menjadi lebih subur secara alami, tanpa perlu tambahan pupuk nitrogen kimia yang banyak. Ini adalah proses pengomposan alami atau yang sering disebut sebagai pupuk hijau. Jadi, dengan membiarkan akar kacang tanah terurai, kita sebenarnya sedang memberikan makanan tambahan yang kaya nutrisi untuk tanaman berikutnya. Bayangkan betapa besarnya penghematan biaya pupuk yang bisa kita dapatkan hanya dengan satu langkah sederhana ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, tanaman apa yang paling diuntungkan dari praktek ini? Jawabannya adalah padi. Di banyak daerah, pola tanam yang umum adalah padi kacang padi. Setelah panen kacang tanah, petani akan menanam padi. Dengan adanya sisa nitrogen dari akar kacang tanah, pertumbuhan awal tanaman padi akan menjadi lebih subur, anakan lebih banyak, dan daunnya lebih hijau. Ini mengurangi ketergantungan kita pada pupuk urea di awal masa tanam. Jadi, bukan cuma hemat biaya, tapi kita juga membantu menjaga kesehatan tanah dalam jangka panjang dengan mengurangi penggunaan bahan kimia. Ini adalah contoh sempurna dari pertanian berkelanjutan. Tapi tunggu dulu, membiarkan akar di tanah bukan berarti kita biarkan begitu saja tanpa aturan. Ada cara dan waktu yang tepat agar manfaatnya maksimal. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah petani terlalu buru-buru mengolah tanah setelah panen kacang. Padahal, proses penguraian akar dan pelepasan nitrogen butuh waktu. Aturan mainnya begini. Setelah kacang tanah dicabut atau dipotong, biarkan sisa akar dan batang di lahan selama minimal 2 hingga 3 minggu. Jangan langsung dibajak atau digaru. Beri waktu bagi mikroorganisme tanah untuk bekerja menguraikan bahan organik tersebut. Jika kita terlalu cepat mengolahnya, proses dekomposisi belum sempurna dan manfaat nitrogennya tidak akan maksimal. Jadi, kuncinya adalah sabar. Sekarang kita masuk ke tips praktis di lapangan. Kita tahu, seringkali proses panen, terutama pencabutan, diserahkan pada tenaga borongan. Nah, disinilah pentingnya komunikasi. Sebelum mereka mulai bekerja, beri arahan yang jelas. Minta mereka untuk tidak mencabut tanaman sampai ke akar-akarnya. Cukup potong saja di bagian pangkal batang.
dekat permukaan tanah. Dengan cara ini, sebagian besar sistem perakaran yang kaya bintil nitrogen akan tetap tertinggal di dalam tanah. Selain menjaga kesuburan tanah, cara ini sebenarnya juga lebih efisien dan hemat tenaga bagi para pekerja loh. Mereka tidak perlu bersusah payah mencongkel akar yang kuat. Jadi, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau lahannya mau segera ditanami lagi? Tidak ada waktu menunggu 2 sampai 3 minggu. Ini pertanyaan yang bagus. Jika situasinya memang mendesak, ada alternatif lain. Setelah panen, segera lakukan pembajakan ringan untuk mencacah dan mencampurkan sisa-sisa akar ke dalam tanah. Setelah itu, genangi lahan dengan air selama beberapa hari. Proses penggenangan ini akan mempercepat pembusukan bahan organik. Meskipun mungkin tidak seefektif metode penguraian kering, cara ini tetap lebih baik daripada membuang sisa akar sama sekali. Prinsipnya tetap sama. Kembalikan bahan organik ke tanah. Manfaat dari praktik ini tidak hanya sebatas penghematan pupuk nitrogen. Dengan membiarkan sisa tanaman terurai di lahan, kita juga meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Tanah yang kaya bahan organik memiliki struktur yang lebih baik. Artinya, tanah menjadi lebih gembur, mampu menahan air lebih lama, dan sirkulasi udaranya lebih baik. Akar tanaman berikutnya akan lebih mudah menembus tanah untuk mencari air dan nutrisi. Dalam jangka panjang, praktik sederhana ini akan membuat lahan kita lebih tahan terhadap kekeringan dan tidak mudah padat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan aset utama kita sebagai petani, yaitu tanah. Mari kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia, kita tidak hanya menghemat uang, tetapi juga turut menjaga kelestarian lingkungan. Produksi pupuk kimia membutuhkan energi yang besar dan seringkali meninggalkan jejak karbon yang signifikan. Selain itu, penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan dapat mencemari sumber air tanah dan sungai, menyebabkan masalah seperti eutrofikasi atau ledakan pertumbuhan alga yang merusak ekosistem perairan. Jadi, dengan memanfaatkan nitrogen alami dari akar kacang tanah, kita sedang melakukan langkah kecil yang berdampak besar bagi planet kita. Petani cerdas adalah petani yang bersahabat dengan alam. Jadi, kesimpulannya, saran untuk membiarkan akar kacang tanah di lahan itu benar-benar berdasarkan ilmu dan pengalaman yang teruji. Ini bukan soal malas, tapi soal strategi cerdas dalam mengelola kesuburan tanah. Dengan memahami fungsi bintil akar dan bakteri rhizobium, kita bisa memanfaatkan pabrik pupuk alami ini untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kesehatan lahan kita secara berkelanjutan. Ingat aturannya. Biarkan terurai selama 2 sampai 3 minggu sebelum diolah dan komunikasikan cara panen yang benar kepada tenaga kerja. Langkah kecil ini akan memberikan hasil yang besar bagi panen kita selanjutnya, terutama podi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di lahan teman-teman semua. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada petani lain agar manfaatnya semakin luas. Kalau ada pertanyaan atau mungkin pengalaman lain seputar topik ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani cerdas!